Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama saya Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, apabila ingin menyampaikan pertanyaan, sampaikan ke nomor kami di 0812 9896 7796. Untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Hakim asal Bandung yang menanyakan, kemarin saya tidak sempat sholat asar karena pekerjaan. Dan pada saat saya baru ada kesempatan, saya bergegas berwudu dan itu menunjukkan pukul 5:30 lewat. Setelah saya sholat, berkumandang suara azan. Dan pada akhirnya saya mengkodok sholat asar saya di waktu maghrib. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah sholat saya diterima dan apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, alhamdulillah syariat Islam itu syariat yang samhan muyassara, artinya memberikan kelonggaran dan kemudahan. Di antara dalam urusan sholat ini ada aturan jamak dan qashar, ya kan? Dalam kasus tadi mepet waktu asar, nah itu kan pekerjaan rutin ya hari-hari. Nah, itu tergantung kepandaian kita di dalam manajemen waktu kita. Ya. Yang terbaik tentu saja sholat duhur, sholat asar itu di awal waktu dan berjamaah. Direncanakan begitu. Kalau perlu izin kepada bos, izin, ya kan? Ya, saya kira akan diberikan izin. Toh hanya berapa menit. Ya, betul. Itu kan. Ya, di mana-mana sekarang diberikan izin. Ya. Seperti itu. Kalau tidak, maka ya alternatif kedua dijamak. Wah, ini asar agak repot ini ya pekerjaan. Ya udah, itu dijamak waktu sholat duhur. Itu jamak takdim ya ke duhur. Jadi ketika sholat duhur ya sekalian menjamak asar. Jadi 4, kemudian qomat lagi dan 4. Begitu. Sehingga ya aman. Posisi sholat asar itu tidak kepepet-pepet, ketarik ke maghrib. Karena tidak ada menjamak asar dengan maghrib kan. Karena itulah ibadah itu kan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kejadiannya seperti tadi, ya akhirnya jadi mepet, ya kepepet seperti itu, bagaimana? Apakah qadha? Nah, sholat itu kan adaan, ya harus tepat waktu, bahkan awal waktu, gitu kan. Nah, kalau kasusnya kecelakaan seperti tadi, antara sholat dan tidak sholat, ya kan, ya. Nah, tentu sholat ini kan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ya, kewajiban itu berarti kan harus ditunaikan. Jadi hak Allah kepada kita. Berarti kan kewajiban kita kepada Allah. Nah, kalau kewajiban itu harus ditunaikan adaan. Ketika tidak mampu, ya itu tadi ya bisa ditarik ke belakang, tarik gabung ke depan, bahkan bisa diringkas yang 4 jadi 2 dalam kondisi perjalanan. Nah, ya ini tidak masuk itu juga bagaimana? Ya qadhaan itu sebab fadainullahi ahaqqu bil qadha. Ya utang kepada Allah, utang apa saja. Ya lebih harus dibayar. Nah, jadi ada adaan, ada qadhaan. Ini menurut satu pendapat fuqaha. Jadi ketika yang terlupakan atau mungkin ketika masa-masa muda lupa, ya udah berapa kali sholat,
Ya, seperti itu. Kodoan. Nah, itu kodoan ditunaikan. Berapa banyak? Jadi ingat saja berapa, ya seingatnya berapa, begitu ya kan. Itu salah satu pendapat ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya tunaikan yang mampu, yang termasuk yang mampu diingat kan berapa ya kan, dan mampu dibayarkan ya. Tapi pendapat yang lain itu ya karena tidak ada dalil khusus tentang qadha sholat yang terlewat begitu. Ada hadis kan, fungsi sholat sunat itu menambalin ya sholat fardu yang rusak. Nah, atas dasar itu perbanyak sajalah sholat sunat begitu. Perbanyaknya berapa juga ya semampunya dan seingatnya kan begitu. Jadi ada jalan keluar. Tunaikan qadha ya ada seingatnya sesuai dengan ingat berapa dan semampunya begitu, dan atau ya memperbanyak sholat sunat ya. Jadi ada jalan keluar kan begitu. Demikian jawabannya. Jadi kembali ya, pilih alternatif yang terbaik, yaitu memanajemen waktu kita ya kan. Tuh kan, waktu kita pilih waktu sholat yang adaan dan di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Pandu asal Salatiga yang menanyakan, bagaimana hukumnya jika kita sebagai laki-laki ketika muda banyak meninggalkan puasa Ramadan? Ya, dibilang hampir-hampir tidak puasa Ramadan dengan sengaja dan tanpa uzur syar'i. Sekarang lelaki itu menyesal, apakah bisa diganti dengan puasa qadha atau amalan apa ya sehingga bisa terbayarkan hutang puasa Ramadan yang telah lalu? Seperti itu. Ya, kalau qadha Ramadan itu lebih jelas ya kan. Tapi qadha itu kan harus sebelum tiba Ramadan yang berikutnya. Tahun ini sekian hari tidak puasa atau bolong ya kan. Ya, di qadha begitu sebelum tiba Ramadan berikutnya. Itu bukan kapan-kapan, nggak begitu. Tapi ini kan sudah kejadian. Kejadian hal lama. Ya udah tahun-tahun ini tobat. Ya, yang terpenting itu tobat. Ya, tobat plus ya mengqadha ya semampunya dan seingatnya. Dihitung semaksimal mungkin. Nah, itu. Tapi yang pertama kali tobat. Ya, tobat kepada Allah tentu saja, menyesal, istighfar, berikrar pada Allah ya. Nah, begitu. Baru ya nyicil utangnya. Gitu. Di jumlah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Reza asal Jakarta. Apakah ibadah haji dan umrah itu sama? Saya kan ingin memberangkatkan orang tua saya haji, namun terkendala dengan waktu, dengan antrian. Ternyata menunggu keberangkatannya itu sangat lama. Jadi menurut Ustadz, lebih baik haji atau umrah untuk orang tua? Untuk ya haji dan umrah itu dua kewajiban. Ya, yang haji wajib dan umrah wajib itu ya satu kali seumur hidup, kan begitu. Dalilnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Peluang sekarang ini kan untuk haji ya antriannya itu 40 tahunan ya akan datang ya kan. Tentu di sini ayatnya jelas liman istata'a ilaihi sabila. Iya. Mampu enggak? Pertama mampu biayanya, finansialnya. Mampu kesehatan yang mungkin ini sudah termasuk lansia atau bagaimana. Nggak mungkin nunggu 40 tahun. Nah, begitu kan berarti kan tidak mampu dari sisi usia ya kan. Ya. Nah, ini kalau tidak mampu ya sudah tidak dilaksanakan. Kalau ada alternatif umroh berarti haji kecil umroh itu kan. Ya udah haji besarnya karena memang persyaratan seperti itu, kondisi seperti itu, ya pilih saja, laksanakan saja haji kecilnya, yaitu umroh. Dan banyak ya kaum muslimin saat ini itu ya alternatifnya ke umroh kan begitu ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan ya, dan tentu dari sisi
biaya juga relatif ya lebih ya bisa dijangkau kalau umroh, ya kan, persyaratan dan itu ini lebih fleksibel. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sita asal Bogor yang menanyakan, berdosakah saya menceritakan kepada kakak ipar saya bahwa suaminya sudah punya istri lagi? Ya, ini memang problematik ya. Membangun sebuah rumah tangga itu bukan hanya ya kewajiban suami dan istri, tapi juga harus didukung oleh keluarga kecil dan besar, ya, gitu kan? Karena ya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan tentu saja keluarga. Ya. Takbir dalam Quran itu kan takbir keluarga, zurriyah itu kan keluarga, iya kan? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Berarti bagaimana membangun zuriyah ini, suami istrinya baik, anak juga baik, lalu tentu saja ke samping adik dan lain-lain baik. Nah, itu kan. Itu tentu tidak bisa sehari dua hari, sebulan dua bulan. Ini butuh waktu untuk ya menjamin zuriyah yang baik ini. Harus dihindarkan hal-hal yang mengundang fitnah dan kemudorotan. Ya, termasuk soal rahasia. Ya, tadi kan bagaimana apakah disampaikan? Ya, toh dia itu sudah melakukannya misalnya ya, beristri yang lain. Sampaikan ke saudaranya atau tidak? Ya, pertimbangannya adalah itu. Apakah rumah tangga ini akan selamat, baik-baik saja, menjadi lebih baik, atau menjadi rusak? Ya, rusak, nah, itu ya, kan pertimbangan kemaslahatan. Ya, itu. Jadi begitu, kalau memang tidak akan mengganggu kemaslahatan, bahkan lebih maslahat, lakukan. Kalau kira-kira ragu, tahan. Sampai kapan? Wallahu alam, terus saja ditahan, ya kan. Lebih baik kan daf'ul madharrah, ya, menghindari ya, kemudaratan daripada memberitahu untuk kemaslahatan. Nah, begitu. Ya. Kalau diberitahu akan ada kemudaratan, perang ya kan jadinya. Tapi kalau tidak diberitahu misalnya, nah ini jadi timbanglah mana yang maslahat, mana yang madarat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Edwin asal Jakarta. Apakah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa sholat Jumat dan sholat Id dibaca jahar, padahal kedua sholat tersebut dilakukan di siang hari? Kalau hadisnya ya banyak, di hadis Bukhari, hadis Muslim dan yang lain-lain menjelaskan tentang sholat Jumat, tentang sholat al-Idaini, yaitu rukun dan kaifiatnya dijelaskan di situ, ya kan, termasuk qiraahnya, yaitu qiraahnya jahriyah. Bahkan disebutkan surat yang dibaca yaitu Al-Fatihah. Rakaat pertama adalah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ghasyiyah, atau alternatifnya Al-Fatihah dan surat Al-Qaf, ya, wal Qur'anil Majid lebih panjang. Rakaat kedua adalah Al-Qamar. Nah, tinggal disesuaikan dengan kondisinya, ya kan. Biasanya masyarakat kita agak panjang sedikit juga sudah. Gitu ya, cukuplah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, atau kalau Al-Ghasyiyah agak kepanjangan begitu ya pilih misalnya Asy-Syarah, Alam Nashrah. Bisa ya kan begitu. Nah, jadi kalau jahriyahnya itu muttafaq alaiha, disepakati oleh para ulama, para fuqaha ya. Jadi harus itu kan. Apa yang dibacanya juga nyaris disepakati. Kalaupun tidak dua-duanya, ya salah satunya dibaca. Toh yang keduanya boleh juga. Qul huwallahu ahad boleh, sah ya kan. Tapi kan afdolnya kita mengikuti contoh Rasul dan apa amalan para
para sahabat, para salaf as-soleh gitu. Jelas itu kalau soal kewajibannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rima asal Pati yang menanyakan bagaimana hukumnya jika anak laki-laki pertama meminta materi untuk kebutuhan pernikahan, apakah diperbolehkan atau dianjurkan? Ya, itu yang kedua, dianjurkan. Bahkan kalau untuk pernikahan itu justru pernikahan ini akan menyelamatkan marwah ya, nama baik keluarga misalnya ya kan, dan segera memberikan satu cara memandirikan ya kan anak ya, bahkan bisanya sampai wajib kan. Jadi bukan hanya boleh, itu dianjurkan, sebab batasan seseorang itu berhak ya dinafkahi ya oleh orang tuanya ya, itu hadul bulug pertama ya sampai balik dia ya, balik tapi dia masih sekolah ya, itu juga dinafkahi karena ada tuntutan kewajiban sekolah kan. Bisa saja udah gede ya sekolahnya S1 S2 kan, belum mandiri kan ya, kayak Ramdan nih kan ya, itu udah balik ya, tapi kan ya karena kondisinya menunaikan kewajiban ya, orang tua tetap wajib membantu menafkahi untuk keperluan biaya sekolahnya. Itu biaya sekolah atau biaya nikah? Biaya nikah. Termasuk juga biaya nikah. Nikah. Justru nikah itu kan kalau sudah balik menjadi hak atau kewajiban. Nah, kalau bisa mandiri si bujang itu alhamdulillah. Tapi kalau ya toh semua orang tua akan sangat senang kalau anaknya itu ya bisa melangsungkan pernikahan dengan cara yang baik gitu kan. Jadi dianjurkan itu ya. Bagus itu. Insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dika asal Tangerang. Dalam berpoligami, apabila istri kedua sedang hamil atau baru punya bayi, sehingga butuh bantuan lebih dari suami, apakah suami boleh menyisihkan waktu lebih banyak untuk istri kedua? Ya, dalam Islam itu Allah perintahkan ya'muru bil adli wal ihsan. Wal ihsan. Orang itu harus adil dan ihsan. Adil itu setiap orang harus diberikan. Nah, ini masalah beristri dua, berarti kan atau tiga, begitu masing-masing harus adil. Adil membagi waktunya, adil membagi kasih sayangnya, adil membagi nafkahnya, kan begitu. Itu karena ada satu kondisi seseorang itu sakit. Ya kalau sakit kan ada tuntutan khusus, kondisi khusus. Ya tidak berlaku itu ukuran adil tadi. Ya, yang sakit kan butuh waktu lebih, diberi perhatian, berikan perhatian lebih. Apalagi kalau opnam kan, mungkin ya perlu ditemani juga di rumah sakit, yaitu sesuai kebutuhannya. Nah, jadi dan itu menjadi wajib. Keihsanan di situ menjadi wajib. Walaupun asalnya keihsanan itu sunat. Ya, kalau dalam kondisi dibagi hak-haknya sudah cukup. Tapi ini ada kelonggaran lah, berikanlah, iya, kepada yang baru, ya. Oleh karenanya dalam mabit, ya, hak kepada para istri, kalau bikr, ya kan sekian hari, ya kan. Kalau sayyib beda, kan begitu. Dalam mabit, ya, bermalam. Nah, tidak disamakan 7 hari, enggak. Kalau sayyib berapa hari? 3 hari. Itu. Kalau bikr, nah ini lain kan? Karena ini baru perlu ya diberikan perhatian lebih. Ya, untuk ya 1 kali paling tidak, ya 2 kali, yaitu diberikan haknya, yaitu lebih. Ya selama 7 hari itu. Kan diistimewakan, itu ihsan namanya. Ihsan. Jadi itu harus, apalagi sakit ya, ada bayi ya kan. Itu wajib itu karena memberikan apa yang
dibutuhkannya secara khusus. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Fauzan asal Semarang yang menanyakan, Insya Allah saya berencana akan melaksanakan akikah untuk anak laki-laki, berarti 2 ekor kambing. Namun untuk penyembelihannya di 2 tempat yang berbeda, apakah diperbolehkan? Ya, tentu diperbolehkan karena di antara hikmah dari akikah ini kan at-tausi'ah, kita mengekspresikan rasa syukur kepada lingkungan kita melalui pemotongan kambing. Oleh karenanya kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1, karena rasa syukur dengan anak laki-laki ini lebih besar lah begitu, walaupun bagi kita sama saja ya. Paling tidak dalam pandangan masyarakat Arab, dan itu pun mungkin berlaku di kita, bahwa anak laki-laki itu mempunyai potensi lebih kan, karena dia bisa ini, bahkan nanti bisa bantu orang tua, keluarga, kan begitu ya, sehingga rasa harapan syukur, harapan lebih. Dan kalau ada apa-apa juga ya, yang jadi wali juga kan anak laki-laki gitu kan, begitu. Ketika ayahnya tidak ada, nah ini pada adiknya atau apa, ya laki-laki. Jadi karenanya pantas laki-laki diberi lebih, nah, begitu ya. Nah, dibaginya tidak di satu titik. Memang tidak ada ketentuan harus satu titik. Artinya ini longgar kan, karena tadi semangatnya itu tausiah kepada para fakir miskin. Kalau hanya di satu titik justru tidak menjadi luas ya, bagus itu ya. Di kampung istri misalnya kan, di kampung suami, nah itu boleh dibagi 2, ya, bagus. Ya, bagi yang punya kewajiban konstituensi, mungkin di konstituen, ya kan, itu kan. Jadi itu pilihan-pilihan yang lebih maslahat insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Aminah asal Surakarta yang menanyakan, apa hukum bagi wanita mengambil beasiswa ke luar negeri tanpa mahram karena tidak mampu membayar biaya pendidikan dan ilmu yang dicari terbatas di negerinya, atau tidak disiplin ilmu yang diinginkan, seperti itu? Ya, pertanyaan mahram ini maksudnya itu suami kali ya. Kalau mahram lebih luas sesungguhnya. Kalau sama bapaknya nggak mungkin juga. Nah gitu. Lebih repot. Atau adik. Ya, adik. Ya bisa. Ya kan. Taruhlah ini maksudnya suami. Nah, beda kalau suami ada hak khusus, ya kan. Khuruj al-mar'ah kan, keluar dari rumah itu harus seizin suami. Apalagi keluar negeri. Keluar negeri. Itu harus seizin suami. Kalau tidak izin suami, itu dilaknat oleh malaikat sampai kembali. Waduh, ngeri itu. Berat, ya kan? berat. Berarti kan keberkahannya itu ya tercabut seperti itu. Itu kalau yang dimaksud mahram ini suami. Tapi kalau mahram itu luas, ya itu keluarga dekat, ya tidak harus ya, karena mahramiyah itu ya untuk menghindarkan fitnah dan kemudaratan. Makanya dalam hadis tidak halal bagi seorang muslimah ya bepergian jauh kecuali disertai di mahromin, ya mahrom, itu kan. Ya itu hikmahnya tadi adalah untuk keselamatan dan menghindari fitnah. Nah, tapi kalau bagaimana fitnahnya bisa dikurangi sekarang ini kan di perjalanan, apalagi travel, ya kan? Ya travel yang menanggung, ya kan, segala sesuatunya, ya persyaratannya, bahkan ya memilih kendaraannya, pesawatnya mana, rute mana, kan begitu. Bahkan lebih paham itu travel mengenai mana yang lebih aman dan lebih nyaman, kan begitu. Nah, sekarang sudah urufnya sudah beda begitu, sehingga dimungkinkan tanpa mahram. Kalau ya bisa ada jaminan tadi keamanan dan penghindaran dari kemudaratan dan fitnah, ya kan. So ada hadis Nabi kelak
ketika zaman ya itu sudah dakwah Islam sudah maju, ya akan terjadi ada kendaraan yang biasa ditunggangi oleh ibu-ibu, ya kan, wallah la yatasiru min san'a ila hadramaut wa la yatakhafu illallah. Jadi kelak ketika aman, ya mungkin sekarang tidak aman lagi, tapi dalam situasi aman akan terjadi adanya sekedup, ya biasanya kendaraan ditunggangi oleh ibu-ibu, ya kan, tidak didampingi oleh siapapun gitu. Melakukan perjalanan dari San'a ke Hadramaut jauh itu kan. Jadi ya satu itu saja, sekedup itu saja. Karena aman, la takhafu illallah. Ya yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala, takut maksiat kepadanya kan. Keamanan lingkungan, semua dari begal aman. Ya. Dalam situasi seperti itu digambarkan oleh hadis bahwa itu bisa terjadi. Artinya dalam kondisi aman itu tanpa pendamping, tanpa pengawal itu bisa dilakukan. Begitu. Nah, ini juga soal beasiswa ke luar negeri, ya. Apalagi ini maslahat misalnya kan untuk peningkatan kemampuan keilmuan untuk nanti mengajar keilmuannya di negeri kita, itu maslahat. Ya. Asal maslahat itu bisa mengatasi kemudaratan, itu bisa dilakukan walaupun tanpa mahram. Ya, atau sekarang itu di luar negeri juga ada perwakilan kita, ya kan, dipantau, ya, warga negara kita itu dipantau, misalnya di Amerika, di mana dipantau oleh KBRI-nya, di mana titik mana dan seterusnya, ya paling urusan hari-harinya apakah bisa ditangani, nah itu saja. Kalau bisa ditangani urusan sehari-hari itu bisa dilakukan, insya Allah. Jadi ada murunah, ya, kelonggaran-kelonggaran yang sudah digambarkan dalam hadis Nabi apabila situasinya aman, ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hadi asal Lombok. Apakah boleh seorang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang perampok ataupun pencuri? Ya, bekerja sebagai asisten rumah tangga boleh. Di siapa saja kan, di Cina misalnya kan banyak, ya kan, di Cina, ya, agamanya ya beda umumnya kan. Nah ini bukan agamanya beda, agama si Muslim, tapi akhlaknya mungkin kan, ya sekarang akhlaknya juga banyak. Kalau koruptor ini pejabat ini, jadi asisten rumah tangga di pejabat. Ya betapa banyak pejabat itu yang korup kan. Sama aja itu juga pencuri juga. Ya, cuma namanya ya korupsi dan sudah diproses lagi kan, misalnya dihukum sekian. Taruhlah seorang bekerja sebagai asisten rumah tangga di mantan pejabat yang sekarang sedang dihukum di sel sekian tahun, ya kan. Boleh enggak? Ya boleh, karena akadnya beda. Jadi muamalah itu akadnya masing-masing. Ya. Sekarang akadnya kan bekerja untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau akadnya halal, bagaimana? Ya saya bekerja, nanti dapat upah. Dan upahnya ya jangan tanyakan ini uangnya dari mana, kan? Ya pokoknya si majikan akan memberikan upah setiap akhir bulan atau awal bulan. Itu akad itu halal, ya sudah itu saja. Jadi dilihat akadnya. Nah, kalau tidak jelas akadnya, ya udah kamu kerja saja nanti saya bayar. Ah itu nggak benar itu, ya kan. Kalau akadnya halal, halal begitu. Nah, justru di situ, ya kan. Bahkan kita kerja di Cina, kerja di Yahudi, ya kan. Ya tadi disebutkan ya mantan pencuri, ya sama aja mantan koruptor, ya kan. Walaupun mantan pejabat tapi terdampak kasus misalnya, ya sama kan begitu. Ya jadi tergantung akadnya, ya jangan dilihat dari mana nih duitnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir umurana washrah sudurana wa khtim bil baqiyati sholihati amalana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.